Bab ke-14. Isabella terus mengikuti Arek dan Bella. Bella sangat terpukul dengan kejadian itu dan terus menangis. Ia berpikir bagaimana cara ia menjelaskan masalah ini kepada Lyra. "Erik, bagaimana cara aku menjelaskan masalah ini nanti ke Lyra?" ucap Bella sambil terisak menangis. Arek tersenyum sambil berkata, "Tidak apa-apa, ini hanya salah paham, biar aku yang menjelaskannya kepada Lyra." Bella lalu memeluk Arek sambil terus menangis. "Hei Bella, maafkan sepupuku tadi, ayo datang bersamaku untuk memberi dia pelajaran." Isabel menghampiri Bella sambil berusaha membujuknya. Namun Bella tak menjawab sapaan Isabella, tapi dia masih terus memeluk Arek sambil menangis. Isabel yang tidak mendapat respon dari Bella berkata dengan sedikit kekesalan, "Bella, apakah kau mendengarku?" Mendengar itu, Bella menatap Isabel dengan mata memerah sambil berkata, "Isabel, pergilah untuk saat ini, aku tidak ingin bicara dengan siapapun." Isabel mendengar Bella mengusir dengan cepat merubah raut wajahnya yang marah menjadi ceria. "Bella, bisakah kamu memperkenalkan teman cowokmu itu?" Mendengar perkataan Isabel, Bella langsung menarik tangan Arik untuk pergi dan masuk ke dalam mobil. Sebab ia tak mau mengungkap kalau yang bersamanya itu adalah Eric Brown. "Arek, coba hubungi Lyra, aku takut kalau dia salah paham terhadap adegan kita tadi," ucap Bella sambil menatap Eric. Seberapa sering Eric menghubungi Lyra tapi Lyra tak mau mengangkat panggilan dari Eric, wajar saja ini baru pertama kalinya Lyra cemburu seperti ini dan rasa sakit hati seperti ini. Sebab ia belum pernah sama sekali menyukai seseorang selain Eric. Eric menggaruk kepalanya kebingungan lantaran dia tidak mendapatkan respon dari Lyra. "Bagaimana kalau kita langsung pergi saja ke rumah Lyra, Eric?" Bella yang mendengar itu langsung mengangguk. "Ide yang bagus, ayo kita pergi ke sana untuk menjelaskan semua ini." Mereka langsung berangkat menuju rumah Lyra. Setibanya di rumah Lyra, mereka berdua terus memanggil Lyra dari luar. Dan Bella memutuskan untuk masuk menemui Lyra di kamarnya, dan Arik memberanikan diri untuk ikut masuk ke rumah Lyra walaupun kemarin ia ditampar oleh ayah dan kakak Lyra. "Kak Linda, bisakah kami berdua bertemu dengan Lyra? Ada kesalahpahaman yang ingin kami jelaskan kepada Lyra," ucap Bella menyapa Linda dengan hormat. Linda pernah melihat sosok bersama Lyra, jadi Bella pasti teman dekatnya Lyra. Dengan cepat Linda membalas Bella. "Oh, tunggu sebentar, aku akan memanggilnya dulu. Kenapa kamu berani datang ke rumahku dengan cowok brengsek itu?" "Dia Arek, Kak. Kami berdua ingin bertemu dengan Lyra, Kak. Tolong izinkan dia juga," ucap Bella memperkenalkan Eric. Lalu Linda langsung menuju kamar Lyra dan mengetuk pintunya. Tuk, tuk, tuk. Setibanya di depan kamar Lyra, Linda langsung mengetuk pintu Lyra sambil berkata, "Lyra, apakah kamu baik-baik saja? Ada temanmu Bella dan Arek katanya ingin bertemu denganmu." Lyra menjawab sambil menangis, tapi ia tak membukakan pintu untuk kakaknya juga. Lyra mendengar itu menjadi semakin marah dan sakit hati. Entah kenapa Lyra sangat cemburu meski lihat Arek dengan Bella. Padahal dia dan Arek belum menjalin hubungan apapun. Lyra berkata dengan nada marah, "Suruh mereka pulang dan jangan pernah menemuiku lagi." Mendengar itu Linda menjadi terkejut. "Lyra, ada apa denganmu? Kenapa kamu sepertinya menangis?" "Aku tidak apa-apa, Kak, tapi suruh mereka berdua menjauh dari pandanganku, aku tidak ingin menemui mereka lagi." Mendengar perkataan Lyra, Linda sudah menebak kalau ada sesuatu yang terjadi pada adiknya itu. Lalu Linda keluar menemui Belle dan Eric. "Kak Linda, di mana Lyra? Apakah dia baik-baik saja? Dan kalian berdua, apa yang sebenarnya yang terjadi? Mengapa adikku terus menangis di dalam kamarnya? Dan Lyra juga berpesan untuk kalian berdua jangan menemuinya lagi. Awas saja kalau adiknya ada apa, kalian berdua yang tanggung jawab." Mendengar perkataan Linda, wajah Eric dan Bella menjadi pucat putus asa. Di dalam mobil Bella terus-terusan menangis, ia tak menyangka hanya dengan menyuapi Eric akan terjadi masalah sebesar ini. "Ini semua salahku Eric, maafkan aku." "Sudah Bella, ini bukan salahmu, ini hanya kesalahan pahaman, nanti aku sendiri yang akan menjelaskannya kepada Lyra." Setelah kejadian itu Eric langsung mengantar Bella pulang bersama mobilnya, dan Eric langsung pulang ke kosnya setelah mengantarkan Bella tadi. Ia terus mencoba menghubungi Lyra tapi Lyra terus mengabaikan panggilan dan pesan dari Eric. Ini adalah patah hati pertama kali yang pernah dialami oleh Lyra. Patah hati pertama sekaligus yang paling menyakitkan baginya, melihat teman sendiri menikung dia dari belakang. Ini memang salah paham, tapi Lyra menganggapi kalau itu benar, sebab ia tahu kalau Eric teman SMA Bella dulu, dan Lyra mungkin beranggapan kalau Bella mungkin memiliki hubungan spesial dengan Eric. Lyra pada malam itu terus-menerus menangis, sehingga keluarga Lyra sangat khawatir dengan keadaannya. Lalu ayah Lyra mendobrak pintu anaknya hingga terbuka. "Lyra, anakku, apa yang membuatmu menangis seperti ini?" "Ayah, aku ingin pindah kuliah ke Jepang, aku tidak mau lagi kuliah di Universitas Lenet." Mendengar itu ayah, ibu dan kakak Lyra jelas terkejut mendengar pernyataan Lyra kalau dia ingin kuliah di Jepang. "Nak, sebenarnya apa yang terjadi sehingga kamu mau pindah kuliah?" "Tidak ada yang terjadi, kalau ayah tidak mengizinkanku kuliah di Jepang, aku akan pergi sendiri ke sana." Mendengar itu ayah Lyra langsung takut. Tentu ayah tidak melarangmu, Nak. Ayah sangat senang dengan keputusanmu, pasti nenek di Jepang sangat senang mendengar kalau kamu akan kuliah di sana." "Ya betul, keluarga Lyra aslinya keluarga Jepang." "Terima kasih ayah, besok aku mau langsung berangkat ke sana." Tanpa mengatakan apapun ayah Lyra langsung mengiyakan perkataan anaknya, sebab ia akan melakukan apapun demi melihat anaknya bahagia. "Aku akan menitipkanmu kepada nenek dan sepupumu di Jepang, semoga kamu betah bersama mereka di sana, Lyra." Setelah mengatakan itu Lyra langsung tidur, lalu Lyra bangun sangat pagi langsung mengambil ponselnya dan menuliskan kata-kata perpisahan di grup kampus Lyra kalau ia akan pindah kuliah ke Jepang. Dan tak lupa ia mengirimkan kata perpisahan khusus kepada Arek dan Bella. "Hei Arek dan Bella, mungkin kita tidak akan bertemu lagi karena aku pindah kuliah ke Jepang. Semoga kalian berdua baik-baik dan saling menjaga. Aku Lyra Jones dengan ini mengatakan salam perpisahan dengan kalian berdua." Dan Lyra menulis satu pesan khusus kepada Arek, "Erik, aku sangat menyayangimu. Semoga kita dipertemukan kembali. Sampai jumpa Arek." Arek langsung terkejut melihat pesan dari Lyra yang mengucapkan kata-kata perpisahan kepadanya.
Bella pun terkejut ketika melihat pesan yang dikirim oleh Lyra kepada Bella. Bella menangis karena dia merasa sangat bersalah dalam insiden ini. Begitu juga dengan semua isu universitas menjadi geger atas pindahnya sang pujaan hati mereka ke Jepang. Terutama laki-laki di sana sangat tak terima dengan pesan yang dikirim Lyra. Lalu teman kampus langsung menuju ke rumah Lyra ramai-ramai untuk membujuknya tidak pindah. Namun setelah mereka sampai di rumah Lyra, mereka tidak menemukan lagi sosok Lyra ke rumah karena Lyra sudah berangkat ke Jepang pagi ini. Bella terus menghubungi ponsel Lyra tapi Lyra tidak mau mengangkat panggilan dari Bella. Eric pun terus menghubungi Lyra tapi panggilan Eric diangkat oleh Lyra. Lyra, apakah kamu benar-benar akan pindah ke Jepang? Maaf, kejadian kemarin itu hanya salah paham, kumohon jangan pergi Lyra. Maaf Eric, keputusanku sudah bulat dan tidak ingin membatalkannya lagi, sampai bertemu lagi Eric. Lyra, aku juga menyayangimu. Bab ke-15. Eric, semoga kita dipertemukan kembali. Sampai jumpa. Ucap Lyra dari seberang telepon. Tut, cat. Setelah Lyra mematikan panggilannya, Eric langsung merasakan kehilangan sesuatu yang berharga, di mana orang yang dia sayangi pertama kalinya meninggalkannya. Eric saat itu bingung dengan keadaannya, apakah ia akan melepaskan kepergian Lyra begitu saja atau akan mengejar. Setelah berpikir sejenak, Eric langsung mengambil ponselnya dan menghubungi Frank asistennya. Halo Tuan Eric, ada yang bisa saya bantu atau ada keperluan Tuan? Ucap Frank dengan hormat dari ujung telepon. Oh, tidak sama sekali, untuk sementara waktu semua akan aku serahkan kepadamu, aku akan melanjutkan studi kuliahku di Jepang selama 2 tahun, aku harap selama waktu yang lama itu, sebelum aku kembali seluruh aset Planet City harus berada di bawah nama keluarga Brown pada saat itu. Mendengar itu Frank agak sedikit terkejut dengan Eric yang tiba-tiba melanjutkan studinya di Jepang. Oh, saya pastikan Tuan Eric tidak akan kecewa dengan kinerja saya 2 tahun ke depan. Semoga sukses kuliah di sana Tuan Eric. Satu lagi pesanku, tolong bangunkan satu villa yang bagus untukku, sebelum aku kembali 2 tahun ke depan aku harap villa itu sudah siap ditempati, dan aku katakan semoga pekerjaanmu sukses Frank. Sampai jumpa. Cat. Eric mengambil keputusan untuk mengejar Lyra ke Jepang. Ia tak ingin melepaskan Lyra hanya karena kesalahpahaman kecil. Sebelum keberangkatannya ke Jepang, Eric tak lupa menghubungi dan memberitahu Bella. Namun ponsel Bella tidak ada yang mengangkatnya. Setelah lama menghubungi Bella namun tak ada hasilnya, Eric memutuskan mencari Bella di kampus sekaligus mengucapkan kata-kata perpisahan kepada semua temannya. Eric pada saat berangkat ke universitas dia tak lagi berpenampilan seperti dulu yang culun. Tapi ia menggunakan pakaian yang rapi sehingga membuat Eric mengeluarkan aura ketampanannya. Setibanya di universitas, Eric langsung masuk ke dalam kelas lalu duduk di kursinya seperti biasa sambil menunggu kedatangan Bella. Namun semua orang di universitas itu terkejut melihat kedatangan Eric, karena tidak ada yang mengenali penampilannya saat itu. Apakah kamu murid baru di universitas ini? Sungguh kamu terlalu tampan. Jangan duduk di kursi itu karena kursi yang kamu duduki milik seorang pengemis, sini duduk di dekatku tampan. Ucap seorang teman kelas Eric. Jelas pada saat itu tidak ada yang mengenalinya sebagai Eric yang culun dan berpakaian lusuh. Hihi, bukankah kamu itu temannya Lyra dan Bella? Mengapa tidak berkenalan denganku juga? Ucap Isabel yang duduk di hadapan Eric. Namun Eric bersikap dingin kepada mereka, Eric hanya menganggap dengan senyuman kecut tanpa mengatakan apapun. Setelah 1 jam menunggu Bella belum hadir di universitas, akhir Eric memutuskan untuk langsung ke rumah Bella. Namun sebelum Eric ke rumah Bella, Eric akan mengucapkan perpisahan kepada teman kelas universitasnya. Dia berdiri dan maju ke depan. Kepada teman-temanku yang aku cintai dan sayangi, aku atas nama Eric Brown ingin mengatakan ucapan selamat tinggal karena aku akan melanjutkan studiku di Jepang. Jika aku Eric Brown sering melakukan kesalahan tolong dimaafkan. Sekian. Mendengar pernyataan Eric, semua isi kelas terkejut melihat pria tampan yang berdiri di depan mereka adalah Eric yang dulunya culun. Tak terkecuali Isabel yang paling terkejut, sebab semasa ia di universitas, Eric adalah tempat di mana pelampiasan kekesalannya. Dan pada saat itu Isabel menangis setelah mendengar pernyataan Eric. Sungguh apakah itu engkau Eric? Aku benar-benar sudah menduga dari dulu kalau kau adalah pria yang baik. Ucap Isabel. Tolong Eric maafkan aku yang selama ini selalu menjahilimu dan jahat terhadapmu, terimalah permintaan maafku Eric. Ucap Isabel. Tentu saja Nona Isabel, aku tidak pernah menaruh dendam kepadamu, aku sudah memaafkanmu sebelumnya, aku harap kau juga memaafkanku kalau ada salahku. Bella di mana Isabella saat ini? Aku ingin bertemu dengannya sebelum pergi. Ucap Eric. Bella saat ini mengalami masalah dalam keluarganya, perusahaan ayah Bella bangkrut, itu yang aku dengar dari Bella tadi sebelum ke universitas. Oh terima kasih Isabel atas informasinya. Aku akan pergi dulu selamat tinggal semua. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya, Eric langsung pergi namun tiba-tiba Isabel mengejar Eric dan memeluk Eric dari belakang. Pemandangan itu disaksikan oleh seluruhnya mahasiswa di sana, terutama Daniel, David dan Christian. Hei, lihatlah pemuda itu, sebelumnya dia mendekati Lyra, seterusnya Bella dan sekarang berani-beraninya dia mendekati Isabel, ayo kita beri dia pelajaran. Ucap Daniel. Eric, kenapa kamu begitu cepat sekali pergi? Bisakah kita makan berdua sebelum kamu pergi ke Jepang? Sungguh aku merasa terlalu bersalah kepadamu, mohon terima ajakanku yang terakhir kalinya ini. Oh tentu saja Isabel aku menerimanya, bagaimana kalau kita makan bertiga bersama Bella? Ide yang bagus Eric, ayo kita pergi bersama ke rumah Bella. Setelah sedikit perbincangan Eric dan Isabel bersiap-siap untuk pergi. Tapi tiba-tiba segerombolan mahasiswa berlari ke arah Eric. Yaitu adalah Daniel, David, Christian dan teman lainnya. Hentikan kalian jangan pukul dia temanku. Ucap Isabel. Namun mereka semua tidak mempermuliakan perkataan Isabel. Mereka semua berlari menerjang ke arah Eric. Tanpa basa-basi atau kasihan Eric langsung membalas tendang mereka dengan keras, karena Eric sudah sangat ingin membalas dendam mengingat waktu itu dia mau dibunuh. Semua mahasiswa yang melihat kejadian itu berteriak histeris, mereka semua sudah menyimpulkan kalau Eric akan dihajar hingga babak belur oleh kelompok Daniel. Bom, plak, bom. Dengan kekuatan dan seni bela diri Eric sekarang tentu dia tidak akan kewalahan menghadapi mereka semua.
Seketika mereka semua jatuh ke tanah, Daniel, David, dan Christian berteriak kesakitan. Karena Arik baru saja mematahkan kaki mereka. Hai kalian semua! Sudah terlalu kelewatan, apakah kalian tidak mengenaliku? Erik menatap mereka bertiga dengan tatapan tajam. Aku bisa saja melaporkan tindakan kalian semua atas percobaan pembunuhan terhadap Arik sebulan yang lalu. Betul, aku adalah Erik yang kalian terus bully dan siksa. Dan hari ini aku akan mengucapkan selamat tinggal kepada kalian semua. Setelah berkata seperti itu, Erik langsung pergi dari universitas bersama Isabel. Seketika Daniel, David, Christian, dan semua yang mendengar perkataan Erik tersebut menjadi terkejut. Sebab Erik yang mereka tahu adalah pria culun dan lusuh, tapi berbeda dengan hari itu, Erik seperti anak yang kaya dan berkuasa. Setibanya Erik dan Isabel di rumah Bella, mereka langsung mencari keberadaan Bella. Saat mereka masuk sudah banyak keluarga Bella yang berkumpul di sana untuk ikut membantu ayah Bella, namun tak satu pun dari mereka yang mampu membantu menyelesaikan masalah itu. Hei Bella, apakah kamu baik-baik saja? Ucap Erik. Setelah melihat Erik, Bella yang saat itu menangis langsung berjalan ke arah Erik dan memeluk Erik. Itu dilihat oleh semua keluarga Bella dan juga ayah Bella, sebab yang mereka tahu Bella adalah anak yang polos dan belum pernah menyukai seseorang. Hei Bella, apa-apaan ini? Siapa pemuda ini? Apakah dia pacarmu? Mendengar perkataan ayahnya tadi dengan tegas ia berkata. Betul ayah, dia pacarku, sudah lama pacaran. Mendengar Bella berkata seperti itu seluruh ruangan menjadi sunyi. Erik juga sedikit terkejut mendengar pengakuan Bella kalau Erik adalah pacarnya, begitupun dengan Isabel yang berada di dekat Erik. Mendengar pernyataan putrinya, ayah Bella tidak sama sekali marah. Oh, sungguh ayah baru mengetahui kalau anak ayah tercinta sudah mempunyai pacar. Ayo suruh pacarmu duduk di dekat ayah. Bab